Nama saya Walila dengan NIM P07172323044 tingkat 2A. Di sini saya akan membahas mengenai pewarnaan pada jamur dan sampel apa saja yang sering digunakan pada praktikum dari pewarnaan jamur. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai pewarnaan pada jamur, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu jamur dan beberapa pewarnaan yang dilakukan pada pewarnaan jamur. Jamur adalah kumpulan organisme eukariotik yang beragam, mencakup berbagai macam spesies dari jamur mikroskopis seperti ragi dan kapang, hingga jamur makroskopis yang kita kenal sebagai jamur payung. Mereka memiliki peran ekologis yang penting sebagai pengurai bahan organik, simbion dengan tanaman, dan bahkan sebagai patogen bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Struktur sel jamur berbeda dari sel hewan dan tumbuhan, terutama dalam komposisi dinding selnya, yang mengandung kitin, polisakarida yang memberikan kekuatan dan perlindungan. Karena perbedaan ini, teknik pewarnaan khusus digunakan untuk memvisualisasikan dan mengidentifikasi jamur dalam sampel klinis dan lingkungan. Pewarnaan dalam mikologi sangat penting untuk membedakan jamur dari unsur lain dalam sampel dan untuk mengamati struktur morfologi mereka dengan lebih jelas. Pewarnaan yang berbeda bekerja dengan mekanisme yang berbeda pula, menargetkan komponen seluler tertentu atau bereaksi dengan senyawa kimia yang ada di dinding sel jamur. Beberapa pewarnaan seperti KOH dan LPCB digunakan secara langsung pada sampel untuk identifikasi cepat, sementara pewarnaan lain seperti GMS dan PAS melibatkan langkah-langkah histokimia yang lebih kompleks dan diterapkan pada sampel jaringan yang difiksasi. Pilihan pewarnaan tergantung pada jenis sampel, tujuan pemeriksaan, dan jenis jamur yang diinginkan. Beberapa pewarnaan yang dapat digunakan pada pewarnaan jamur. Yang pertama, ada pewarnaan KOH atau kalium hidroksida, merupakan metode yang umum digunakan dalam pemeriksaan jamur karena kemudahan dan kecepatannya. KOH berfungsi untuk melarutkan jaringan, keratin, dan seluler lainnya dalam sampel seperti kerukan kulit, rambut, atau kuku sehingga memudahkan mengidentifikasi unsur jamur seperti hifa dan spora di bawah mikroskop. Prosesnya melibatkan pencampuran sampel dengan larutan KOH pada slide, seringkali diikuti dengan pemanasan ringan untuk mempercepat pembersihan jaringan, memungkinkan visualisasi struktur jamur yang lebih jelas. Pewarnaan yang kedua ada pewarnaan LPCB atau lactophenol cotton blue. Adalah teknik lain yang sering digunakan dalam mikologi untuk mengidentifikasi jamur berdasarkan karakteristik morfologinya. LPCB bertindak sebagai media pemasangan sekaligus pewarna. Lactophenol berfungsi sebagai pengawet dan membunuh organisme, sementara kapas berwarna biru mewarnai dinding sel jamur, memberikan kontras yang baik untuk mikroskopis. Dengan meneteskan LPCB pada sampel jamur di slide, hifa dan spora jamur akan menyerap pewarna dan tampak berwarna biru, memfasilitasi jenis jamur berdasarkan bentuk dan struktur mereka. Pewarnaan yang ketiga ada pewarnaan GMS. Adalah metode histokimia yang sangat berguna untuk mendeteksi jamur dalam sampel jaringan. Prinsipnya adalah memanfaatkan kemampuan dinding sel jamur yang kaya karbohidrat untuk mereduksi perak menjadi bentuk metalik, memberikan warna hitam atau coklat tua pada jamur di bawah mikroskop. Pewarnaan GMS sangat efektif untuk mendeteksi jamur yang mungkin sulit dilihat dengan pewarnaan rutin lainnya, seperti Pneumocystis jirovecii, dan memberikan kontras yang baik dengan mewarnai latar belakang jaringan dengan warna hijau atau biru. Pewarnaan yang keempat ada pewarnaan PAS. Adalah teknik histokimia yang digunakan untuk mewarnai karbohidrat dan struktur terkait dalam sampel jaringan, termasuk dinding sel jamur,
Asam periodat mengoksidasi karbohidrat yang kemudian bereaksi dengan reagen Skiff untuk menghasilkan warna magenta atau merah muda yang khas. Karena dinding sel jamur mengandung banyak polisakarida, pewarnaan PAS sangat berguna untuk memvisualisasikan jamur dalam sampel jaringan. Seringkali digunakan bersamaan dengan pewarnaan lain untuk memberikan informasi morfologi dan histopatologi yang komprehensif. Proses pembuatan jamur umumnya melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan hasil yang optimal, karena sampel harus dipersiapkan dengan benar, seringkali melalui fiksasi untuk menjaga struktur seluler dan mencegah degradasi. Kemudian pewarna diterapkan pada sampel, memungkinkan interaksi antara pewarna dan komponen seluler jamur. Langkah-langkah selanjutnya meliputi pembilasan untuk menghilangkan kelebihan pewarna dan dehidrasi untuk menghilangkan udara dari sampel. Akhirnya, sampel dipasang pada slide mikroskop dengan media pemasangan yang sesuai, siap untuk diamati di bawah mikroskop dengan menggunakan teknik pewarnaan yang tepat. Ahli mikologi dapat mengidentifikasi jamur berdasarkan karakteristik morfologi mereka dan memberikan informasi penting untuk diagnosis dan pengobatan infeksi jamur. Pada pemeriksaan jamur biasanya menggunakan beberapa sampel seperti kulit, kuku, roti, dan tempe. Pada pengamatan sampel jamur pada kulit dan kuku memerlukan pendekatan yang berbeda karena sifat jaringan yang berbeda. Pada kulit, area yang terinfeksi dibersihkan terlebih dahulu dengan alkohol 70% untuk mengurangi kontaminasi bakteri. Sampel diambil dengan mengerok bagian tepi lesi yang aktif menggunakan pisau bedah steril atau spatula untuk lesi yang bersisik. Sisik-sisik tersebut dikumpulkan. Pada infeksi kuku, sampel diambil dari bagian kuku yang paling terinfeksi, seringkali di bawah kuku atau di area yang mengalami perubahan warna dan penebalan. Kuku dapat dipotong atau dikerok menggunakan alat steril seperti gunting kuku atau kuret. Penting untuk mengambil sampel sedalam mungkin tanpa menimbulkan trauma berlebihan pada pasien. Semua sampel yang terkumpul ditempatkan dalam wadah steril yang kering dan tertutup rapat untuk kemudian dikirim ke laboratorium untuk dijelaskan lebih lanjut. Dan pada pengambilan sampel jamur pada roti dan tempe untuk pemeriksaan jamur memerlukan perhatian khusus agar representatif dan menghindari kontaminasi. Pada jamur, jika terlihat pertumbuhan jamur, sampel sebaiknya diambil dari area yang menunjukkan pertumbuhan tersebut, termasuk sedikit bagian dari roti yang tampak tidak berjamur di sekitarnya. Gunakan alat steril seperti pisau atau pinsel steril untuk mengambil sampel dan pastikan untuk menyertakan bagian dalam dan permukaan roti yang berjamur. Untuk tempe, sampel harus diambil dari area yang menunjukkan pertumbuhan jamur dan tidak biasa, seperti perubahan warna, tekstur, atau aroma yang mencurigakan. Ambil sampel beberapa dari berbagai bagian tempe untuk representasi dan akurat, seperti pada roti. Gunakan alat steril untuk mengambil sampel tempe dan masukkan sampel ke dalam wadah steril yang kedap udara untuk menjaga kelembaban dan mencegah pertumbuhan lebih lanjut selama transportasi ke laboratorium. Penting untuk mencatat informasi yang relevan seperti tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, dan kondisi penyimpanan sampel untuk membantu interpretasi hasil pemeriksaan. Baik, itu saja pembahasan dari saya mengenai pewarnaan jamur dan sampel yang sering digunakan dalam pemeriksaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.